sini saya akan menjelaskan definisi dari filsafat pendidikan. Sebelum kita ke definisi filsafat pendidikan, kita harus cari tahu dulu makna dari definisi dan pendidikan. Filsafat ialah arah, nilai, dan pedoman bagi manusia. Sedangkan pendidikan ialah usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia dalam proses belajar mengajar. Jadi, filsafat pendidikan ialah pemikiran filosofis yang menjadi dasar, arah, dan pedoman bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Selanjutnya yaitu mengapa penting landasan filosofis. Landasan filosofis penting karena untuk memberikan suatu pemikiran dasar yang kokoh untuk merancang suatu teori dan praktik pendidikan. Dengan landasan ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi pada nilai-nilai dan moral yang membentuk karakter peserta didik, serta tujuan pendidikan yang lebih luas. Dalam filsafat pendidikan, kita mempunyai 3 pilar yang menjadi dasar utama. Nah, ibarat seperti membangun rumah, 3 pilar ini harus kuat supaya bangunan pendidikan tidak roboh. Nah, pilar yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini soal hakikat atau keberadaan. Nah, di dunia pendidikan, ini artinya kita harus mencari tahu seperti apa sebenarnya siswa itu. Apakah siswa seperti toples kosong atau dia mempunyai potensi dari sananya, dan guru sebagai fasilitator tinggal mengembangkan hal itu. Kalau kita cari tahu hakikat siswa, cara mengajar juga beda. Nah, kalau siswa seperti toples kosong, kita tinggal tuangkan ilmu saja. Tetapi kalau dia mempunyai potensi, kita harus membantu dia mencari tahu apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ini yang bikin kita mengajar dengan cara yang lebih sesuai. Terus yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini soal ilmu dan cara mendapatkannya. Nah, pilar ini berbicara tentang dari mana pengetahuan itu datang dan bagaimana cara mendapatkannya. Apa yang kita anggap sebagai ilmu yang benar? Apakah ilmu yang didapat dari buku atau dari pengalaman di lapangan juga penting. Nah, epistemologi ini menentukan kurikulum dan metode mengajar. Misalnya kalau kita percaya ilmu itu datang dari pengalaman, kita akan lebih banyak mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Dan kalau kita percaya ilmu datang dari buku, kita akan lebih banyak kasih tugas soal menghafal. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu aksiologi. Ini soal nilai dan manfaat. Nah, aksiologi ini berbicara tentang nilai dan manfaat dari pendidikan. Ini soal kenapa kita harus belajar dan untuk apa ilmu yang kita dapat dan dipakai. Apa tujuan akhir dari pendidikan? Apakah untuk dapat kerja yang bagus dan kaya, atau untuk jadi manusia yang berperilaku peduli sama sesama dan bermanfaat buat masyarakat? Aksiologi ini memberi arah dan tujuan buat seluruh pendidikan. Nah, nilai-nilai ini yang menjadi pegangan guru dan siswa. Kalau kita tahu tujuan akhir, kita bisa membentuk karakter siswa yang tidak hanya pintar, tetapi juga berbaik hati dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, realisme. Realisme adalah aliran yang menekankan bahwa dunia nyata dan materi itu sangat penting untuk dipelajari. Pendidikan dalam pandangan ini harus memperkenalkan siswa pada fakta, ilmu pengetahuan, dan hukum alam secara objektif. Tujuannya yaitu agar peserta didik memahami realitas yang sebenarnya dan dapat berpikir logis serta rasional berdasarkan fakta. Yang kedua, idealisme. Idealisme memandang bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini yaitu ide, nilai-nilai, dan pikiran. Dunia fisik dianggap tidak penting daripada dunia pikiran. Pendidikan menurut idealisme mengembangkan akal, moral, dan jiwa siswa. Tujuannya membangun peserta didik memahami kebenaran mutlak, nilai-nilai moral, dan menjadi manusia yang bijak serta berbudi luhur. 3. Progresivisme. Progresivisme adalah aliran yang menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Siswa dianggap sebagai individu yang aktif dan proses belajarnya harus berdasarkan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar siswa dapat berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, eksistensialisme. Eksistensialisme fokusnya pada individu sebagai pribadi yang unik. Aliran ini menekankan pentingnya kebebasan, pilihan hidup, dan tanggung jawab pribadi. Pendidikan menurut eksistensialisme harus membantu siswa mengenal dirinya, menentukan tujuan hidup, dan menemukan makna hidupnya sendiri. Tujuannya membentuk manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. 5. Paranialisme adalah berpandangan bahwa pendidikan harus menekankan pada nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan abadi, seperti filsafat, sastra klasik, dan logika. Tujuannya membentuk karakter, kecerdasan, dan moral siswa melalui pengajaran sastra-sastra besar.
dan ajaran-ajaran yang telah terbukti bernilai sepanjang masa. Baik, selanjutnya itu adalah kajian filosofis terhadap teori pendidikan. Yang pertama itu adalah teori belajar, di mana teori belajar ini merupakan kerangka yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi berdasarkan pandangan filosofis tentang pengetahuan dan manusia. Yang kedua itu ada peran guru, di mana guru ini sebagai fasilitator dan pembimbing yang memanifestasikan teori pendidikan dalam praksis dan dapat membawa nilai-nilai dan pengetahuan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu kajian filosofi terhadap praktik pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum, di mana di sini kurikulum dirancang berdasarkan landasan filosofi yang menentukan materi, metode, serta tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada metode pengajaran, di mana di sini kita memilih metode yang mampu mengakomodasi teori pendidikan dan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan ke peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manajemen kelas, di mana di sini kita mengelola kelas yang harus mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan yang holistik, di mana mengedepankan perkembangan karakter, pengetahuan, dan sikap peserta didik secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.